Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat yang bergabung di dalam acara sosialisasi Paskah pada malam hari ini. Gitu. Jadi hari ini saya akan bantu sebagai host gitu ya. Nanti ada bagiannya juga nanti saya bagikan, tapi nanti kita akan banyak mendengarkan dari Vivin yang nanti akan menyampaikan beberapa hal. Setelah karena kemarin kita juga udah dapat pengarahan gitu ya dari GKSW dari KLM GKSW Jabar dan juga Vivin pada saat ini sebagai bagian dari seksi acara di panitia Pasca ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur ya Bapak atas kesempatan pada malam hari ini, sehingga kiranya lewat sosialisasi pada malam hari ini yang kami lakukan, itu dapat eh, membantu kami bersama-sama, baik jemaat maupun panitia, penatua yang akan terlibat dapat menghayati dengan lebih mengenai hal-hal yang akan dilakukan bersama-sama, termasuk untuk tata ibadah, sehingga kiranya kami juga bagi setiap orang yang mengikutinya tidak saja mengikuti hanya sekedar ritus atau sekedar kebiasaan belaka, tetapi ada hal-hal yang dapat kami maknai dengan baik dan baru juga. Dan oleh karena itu, ya Bapak, kami serahkan tidak hanya pada acara sosialisasi pada malam hari ini saja, tapi untuk pelayanan kami bersama-sama sampai pasca nanti hanya ke dalam penyertaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik rekan-rekan, jadi pada malam hari ini nanti kita akan bagi ke dalam dua sesi besar gitu ya, bisa dikatakan. Nanti pertama-tama akan disampaikan oleh Vivit, Saudari Vivit sebagai bagian dari seksi acara di Panitia Paskah GKI Tasim tahun ini, gitu. Yang akan berbagi mengenai beberapa hal, utamanya mengenai program-program di Panitia Paskah, kemudian ada beberapa uh, acara-acara yang perlu kita maknai bersama-sama. Kemudian nanti saya sekaligus akan memoderasi, saya juga akan berbagi sedikit mengenai tata liturgi gitu ya, karena ada beberapa yang mungkin relatif baru gitu ya dan tidak biasa di dalam liturgi GKI. Nanti saya akan bantu menjelaskan perbedaan. Oke, baik, saya persilakan, silakan Vin untuk membuka mic, untuk share screen gitu ya. Nanti kurang lebih nanti setelah Vivin akan sharing, nanti saya akan berbagi, kemudian baru kita masuk tanya jawab ya. Jadi kalau dari sekarang rekan-rekan mau mau kirim pertanyaan via chat, silahkan, monggo. Oke, silakan Vivin. Oke, saya share screen-nya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu Saudara? Oke, ya. Silakan. Jadi, uh, Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan tentang aksi Prapaskah kita di tahun ini. Dan sebenarnya aksi Prapaskah ini sudah pernah dilakukan. Dengan saya sudah pernah dilakukan beberapa kali di DKI Hashim dan kita akan merayakannya bersama-sama lagi. Nah, pertama-tama kita perlu tahu nih tentang aksi Prapaskah kita itu seperti apa gitu ya. Jadi di dalam buku Liturgi Masa Raya Paskah 2024, di buku kita ini yang dibuat oleh Sinode Wilayah Jabar di halaman yang ke-10 sudah menjelaskan definisinya atau tata caranya mengenai aksi prapaskah kita. Jadi memang sifatnya aksi prapaskah ini adalah non peribadahan, jadi di luar peribadahan, dan kita melakukannya di keseharian. Jadi bukan hanya di hari Minggu saja. Kalau misalnya peribadahan kan itu dilakukan setiap hari Minggu gitu ya. Minggu Prapaskah 1 sampai dengan ke-6 Minggu Palmarum. Lalu kalau aksi Prapaskah kita itu dilakukannya di hari-hari lain. Hari Senin, hari Selasa, dan seterusnya gitu ya. Jadi memang sifatnya adalah non peribadahan. Nah,
walaupun dia non peribadahan, Bapak Ibu Saudara, aksi ini tujuannya atau merupakan sarana lain untuk bisa menghidupi liturgi masa raya Paskah kita di tahun ini. Nah, tujuannya apa, Bapak Ibu Saudara? Kenapa ada aksi Prapaskah? Jadi tujuannya ini adalah aksi Prapaskah ini merupakan salah satu bentuk latihan spiritualitas secara pribadi, khususnya secara pribadi. Kalau di gereja kita beribadah, ya kita melatih spiritualitas kita bersama dengan umat gitu ya, dengan sesama kita. Tapi kalau kita mengikuti aksi Prapaskah, ini lebih ke personal. Jadi bagaimana kita membangun keintiman bersama dengan Tuhan, gitu ya. Dan gimana latihannya? Bisa dilakukan dengan cara apa? Yang pertama kita bisa melakukannya dengan puasa atau pantang. Lalu yang kedua kita punya aksi untuk doa puasa dan terakhir itu derma. Tapi di GKIWH kami sepakat untuk menyebutnya sebagai celengan Paskah, ya. Nah, ketiga aksi ini bentuknya untuk memperkuat pemaknaan kita dalam merefleksikan tema Paskah kita di tahun 2024. Temanya teruslah berkarya, Tuhan sudah membuka jalan. Jadinya bukan hanya beribadah saja, tetapi kita juga melakukan aksi. Nah, karena sifatnya memang non-peribadahan, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, maka latihan spiritualitas ini sifatnya fleksibel, tidak mengikat, dan tidak dipaksa untuk dilakukan. Karena memang ini pada dasarnya adalah latihan pribadi, jadi kita sendiri yang menentukan mau mengikuti atau tidak. Gereja Sinode GKI hanya memberikan fasilitas dan juga arahan. Nah, jemaat yang memilih untuk mau turut serta atau tidak. Gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita akan bahas satu persatu nih tentang aksi prapaskahnya. Kita bahas puasanya bagaimana, doa puasanya bagaimana, dan celengan paskahnya itu akan seperti apa. Pertama-tama kita akan bahas dulu puasa, ya. Kenapa sih kok aksinya puasa? Ini sama dong kayak tetangga kita gitu ya. Kenapa harus puasa? Kenapa nggak aksi yang lain? Kenapa harus berpantang gitu? Masa kita ikut-ikutan nih sama yang lain gitu. Nah, kita perlu mengenal dulu bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara sekalian, puasa ini sebenarnya adalah praktik universal. Jadinya puasa itu adalah praktik yang bisa dilakukan oleh seluruh umat manusia. Puasa ini bukan punya satu agama saja atau satu budaya saja, tetapi ini adalah praktik kemanusiaan yang bebas dilakukan oleh siapa saja, kapan saja. Tapi memang agama tertentu atau budaya tertentu itu punya ketentuan yang sudah dibuat berdasarkan dengan ajarannya, berdasarkan dengan kepentingannya masing-masing. Nah, kita puasa Kristen juga punya ketentuannya sendiri. Dan tentu saja ini berbeda dengan puasa yang dilakukan oleh pemakai kita. Ya. Puasa yang kita lakukan itu sifatnya adalah personal, bukan komunal. Tidak dirayakan serentak, tidak mengikat, dan ini dilakukan secara sukarela. Jadi tidak ada keharusan untuk harus berpuasa atau berpantang, tapi ini sukarela. Dan tentu saja ini ditentukan oleh diri sendiri. Maksudnya kita yang menentukan mau berpuasa seperti apa, mau berpantang seperti apa gitu ya. Tujuan utamanya kita perlu tahu tujuan utama kita berpuasa itu kenapa. Makanya pilihan aksinya itu berpuasa. Sebenarnya tujuan berpuasa adalah sama secara universal gitu ya. Kita belajar untuk menahan diri, kita belajar untuk mengelola diri, kita belajar untuk menyangkal diri dari ketergantungan terhadap hal-hal duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau menurut dasar teologisnya, kita belajar dari bagaimana Yesus itu rupanya juga berpuasa gitu ya. Kita tahu di Matius pasal yang keempat, ayat 1-2,
Yesus tengah berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Kemudian disitulah iblis datang untuk mencobai dia. Kalau dikatakan di ayat yang selanjutnya, pencobaan pertama yang dilakukan iblis adalah meminta Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Karena Yesus lapar. Ya, tentu saja 40 hari puasa, pasti rasa lapar itu ada. Karena Yesus di saat itu manusiawinya sedang ada. Jadinya ketika pencobaan pertama ini, mengubah batu menjadi roti, itu adalah pencobaan yang dipakai iblis mengambil kebutuhan pokok manusia, gitu ya Bapak Ibu. Sebagai manusia, kita punya kebutuhan pokok. Kita perlu 3 kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan. Dan iblis memakai salah satu 3 pokok ini, yaitu pangan, makanan, di mana manusia secara jasmani itu tentu perlu makan. Bahkan nggak sedikit ada kasus yang manusia sampai kehilangan nyawanya gitu ya, karena tidak makan. Nah, di sini kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa hal-hal sepele yang menjadi kebutuhan pokok manusia itu bisa dipakai iblis menjadi pencobaan iman. Nah, ketika kita membaca selanjutnya pencobaan yang diberikan iblis kepada Yesus selanjutnya, ada yang menjatuhkan diri dari tebing, apakah jika kamu anak Allah maka malaikat Tuhan akan datang menolongmu. Juga tahta duniawi yang itu dipakai iblis untuk menggoda keimanan dengan memaparkan keindahan-keindahan duniawi yang sifatnya sementara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mau melihatnya lebih jauh ke belakang begitu ya, Yesus berpuasa karena itu juga aksi yang dilakukan oleh tradisi bangsa Israel, di mana puasa selama 40 hari itu melambangkan lamanya perjalanan Israel di padang gurun, yakni 40 tahun. Nah, tentu saja Yesus turut melakukan puasa sebagai tradisi, tetapi mengimani puasa itu sebagai latihan spiritualitas untuk tetap berada di jalan Allah. Nah, ketika kita sudah tahu dasarnya, sifatnya berpuasa, sifatnya berpantang, terus kita perlu untuk mengenali bentuk puasa Kristen itu seperti apa sih yang bisa kita terapkan, ya. Yang pertama adalah kita bisa untuk memilih. Kita boleh memilih mau puasa, nggak makan aja, tapi tetap minum. Saya biasanya memilih puasa yang seperti ini, tetap makan, nggak makan tapi tetap minum gitu ya. Atau juga kita bisa memilih untuk puasa penuh, nggak makan juga nggak minum. Nah, periode waktunya selama 12 jam, yakni jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Kemudian berapa lama puasa atau pantang ini dilakukan? Kita akan melakukannya selama 40 hari. Kecuali hari Minggu kita tidak berpuasa. Karena hari Minggu kita peringati sebagai hari kebangkitan Yesus, yang berarti di situ kita juga mengimaninya sebagai hari untuk beristirahat, kita tidak berpuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 40 hari ini dihitungnya dari mana? Gitu ya. Terhitungnya mulai dari hari Rabu Abu, tanggal 14 Februari, sampai dengan Sabtu Sunyi, 30 Maret. Kalau dihitung, dijabarkan gitu ya, 6 minggu Prapaskah, kali 6 hari dalam seminggu, kecuali hari Minggu, totalnya adalah 36 hari, ditambah 4 hari setelah Rabu Abu. Nah, itu adalah penghitungan waktu periode berpuasanya. Dan bentuk puasa ini, Bapak Ibu Saudara, harus mempertimbangkan kebutuhan diri sendiri. Jadi semisal kita mengkonsumsi obat begitu ya Bapak Ibu,
Karena kan ada yang obat dikonsumsi jam 7 pagi, jam 12 siang, atau jam 6 malam. Dan itu kan pastinya kita nggak bisa puasa makan. Kita nggak bisa untuk nggak makan. Karena beberapa obat kan dianjurkan untuk makan dulu, baru minum obat. Gitu ya. Nah, berarti kan Bapak Ibu nggak bisa berpuasa jika kondisi kesehatannya seperti ini. Lalu apa alternatif lainnya? Kita bisa untuk berpantang. Makanya dalam puasa Kristen, puasa atau pantang. Nah, puasa atau pantang ini bisa dilakukan berperiode. Jadi mau 1 minggu full kita berpantang, atau 2 minggu kita berpantang, atau selama 40 hari kita berpantang. Jadi ini periode waktunya bebas, tergantung dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing, tergantung dengan kondisi kesehatan Bapak Ibu masing-masing. Nah, pantang ini adalah mengurangi konsumsi akan hal-hal yang menjadi ketergantungan. Jadi pantang ini lebih luas gitu ya Bapak Ibu. Bisa pantang media sosial, jadi nggak cuma makanan aja. Kalau puasa itu makanan dan minum, kalau pantang itu bisa media sosial, pantang gula, pantang garam, atau kalau misalnya teman-teman muda pantang berkata kasar, pantang ngegame, atau juga pantang merokok. Jadi ini sifatnya lebih luas, bisa berpantang dalam bentuk emosional, makanan, benda, pokoknya apapun yang selama ini kita rasa ini menimbulkan ketergantungan di dalam keseharian saya. Nah, gimana kita menentukan pantang itu? Ya kita bisa menentukannya diri sendiri. Kita bisa menilai diri sendiri apa hal-hal yang ternyata selama ini membuatku dalam tanda kutip kecanduan dan aku ketergantungan dengan hal ini gitu ya. Kalau misalnya berpuasa, berpantang, itu kita perlu untuk mengevaluasi diri kita dulu dan memposisikan diri, aku bisa berpantang atau aku bisa berpuasa. Jadi kita yang perlu menilai diri kita sendiri, kita yang perlu untuk menempatkan diri kita mau melakukan aksi yang mana, gitu ya. Nah, dalam berpuasa dan berpantang ini kita tetap harus berhikmat, Bapak Ibu Saudara. Maksudnya berhikmat itu seperti apa, gitu ya? Misalnya kita memilih untuk berpuasa, terus pilihan berpuasa karena apa? Sekalian mau diet Kak Vivin. Jadinya ya udah gak usah makan seharian. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian nggak makan seharian, itu gimana? Itu malah merugikan diri sendiri. Itu malah kalau dilakukan terus-menerus malah bisa membuat kita jatuh sakit. Jadinya latihan spiritual kita nggak membangun, malah membuat kita sakit gitu ya. Sebenarnya puasa 12 jam ini adalah latihan juga untuk mengatur pola makan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita punya komitmen menjaga pola makan jam 6 pagi dan jam 6 malam, nggak kurang, nggak lebih, itu adalah sebuah komitmen kita bisa mengatur pola makan juga. Kalaupun diet, biasanya kalau teman-teman diet itu di atas jam 7 sudah nggak makan gitu ya. Nah, berpuasa ini berbukanya ketika jam 6 malam. Jadi memang dalam berpuasa kita juga dilatih untuk berkomitmen, baik menyangkal diri juga bagaimana komitmen kita menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, kalau berpantang, semisal, Kak Vivin aku mau deh pantang makan nasi. Oke nih, berpantang nggak makan karbohidrat gitu ya. Tapi selama seminggu full, akhirnya berpantang karbohidrat dan nggak sekalipun makan karbohidrat. Efeknya gimana Bapak Ibu? Ya loyo, kita nggak punya tenaga. Jadinya malah nggak bisa beraktivitas, malah membuat kita cuman males-malesan karena nggak punya tenaga. Kalau terus-terusan seperti itu ya ujung-ujungnya jadi sakit.
Atau misal seperti saya gitu ya, saya kan ada alergi ayam, nggak bisa makan ayam, nggak bisa makan telur. Akhirnya saya berpantang makan ayam, makan telur. Nah itu juga nggak bisa dinilai sebagai berpantang, Bapak Ibu Saudara. Karena memang kita sadari bahwa saya nggak bisa makan ayam, karena itu bisa membuat badan saya sakit, dan itu dilakukan sehari-hari. Dan karena saya sudah nggak makan ayam, berarti saya nggak ketergantungan dengan ayam, begitu ya. Jadi boleh dipertimbangkan lagi, pantang itu pola pikirnya seperti ini. Nah, jangan sampai juga Bapak Ibu Saudara kalau berpantang itu akhirnya memilih, "Ya udah Kak Vivin, kalau gitu saya mau pantang pelayanan." Nah, kalau kayak gitu juga kurang tepat ya Bapak Ibu Saudara. Jadi memang diperlukan hikmat untuk memilih mau berpantang apa, kebutuhan kita seperti apa gitu. Mungkin salah satu contoh yang bisa saya sharingkan adalah saya itu dengan media sosial gitu ya, dengan Instagram, dengan TikTok, YouTube, itu seringkali menghabiskan waktu di situ. Baik menonton video-video lucu, video masak dan sebagainya. Dan ternyata ketika dilihat lebih jauh, bisa saya sehari 12 jam itu nontonin media sosial. Nah, karena saya menyadari hal ini merupakan bentuk ketergantungan saya dengan handphone, dengan media sosial, maka saya berpantang main media sosial. Misalnya dalam 1 minggu ini, cuman boleh buka TikTok, Instagram, YouTube sehari itu 2 jam. Dari yang 12 jam, sekarang cuma 2 jam. Jadi bentuk-bentuk simpel yang seperti itu gitu ya. Atau mungkin juga merokok. Kalau misalnya ada yang merokok, biasanya sehari habis 2 pak, 3 pak. Nah, sekarang seminggu merokok cuma 1 kali. Nah, bentuk-bentuk yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Untuk melatih kita mengendalikan diri, memanajemen diri, dan mengelola diri, menyangkal diri dari ketergantungan kita. Jadi ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berpantang dan berpuasa harus disertai dengan hikmat. Karena itu latihan diri, bukan bentuk penghukuman diri. Jadi kita dihukum untuk nggak makan sampai kita loyo, lama-lama tipes. Nah, jangan seperti itu juga Bapak Ibu Saudara. Kita perlu punya hikmat ketika melakukan aksi ini. Kemudian yang kedua adalah doa puasa. Jadinya dalam doa puasa ini kami panitia Paskah mengelompokkan pokok-pokok doa yang bisa kita naikkan per minggunya. Jadi ya misal di minggu pertama, masa-masa raya minggu Prapaskah pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Khususnya juga kita sudah mendekati masa raya demokrasi gitu ya. Di minggu Prapaskah pertama kita di tanggal 14 semenjak Prabu Abu, biasanya seminggu penghitungan suara itu juga momen-momen itu masih masuk masa raya pesta demokrasi. Jadi kita dalam seminggu full kita mendoakan tentang bangsa dan negara kita. Lalu minggu berikutnya, minggu Prapaskah 2, menjelang minggu Prapaskah 2 sampai minggu Prapaskah 3, kita mendoakan lingkungan hidup kita, dunia, bumi kita, bencana alam, kerusakan alam, ataupun juga isu-isu dunia yang muncul. Terkadang kan isu dunia bisa muncul uh, tidak terduga. Nah, kita bisa membawanya di dalam doa. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa lihat di tayangan PPT saya, doa untuk gereja, PGI, kemudian terkhusus sinode kita, GKI, kemudian sinode wilayah, dan spesifik lagi untuk gereja kita, GKI Pankashim. Ini selanjutnya untuk kehidupan, untuk pekerjaan kita, pelayanan, pendidikan anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan sebagainya, juga kesehatan baik bagi jemaat kita yang sakit secara fisik maupun juga isu kesehatan mental di dunia. Dan juga kita terakhir berdoa bagi keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, doa puasa ini bisa kita masukkan ketika kita membuka puasa kita atau memulai puasa kita atau mengakhiri puasa kita.
Jadi bisa didoakan di jam 6 pagi atau jam 6 malam. Nah, selanjutnya kami panitia Paskah selain pokok-pokok doa, nantinya juga akan mencantumkan beberapa ayat dan mungkin pertanyaan reflektif singkat ataupun juga renungan singkat yang tujuannya adalah mendukung kita untuk merefleksikan tema Paskah. Jadinya kami nanti panitia Paskah akan membentuknya dan mungkin kemungkinan akan dikirimkan di warta jemaat ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu bisa membacanya di situ, merenungkannya di situ juga dengan pokok-pokok doa yang sudah ada. Nah, kemudian bentuk yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita akan membentuk atau mengumpulkan celengan Paskah. Jadi celengan Paskah ini aslinya adalah bukan lagi berfokus pada diri kita secara pribadi. Kalau doa puasa, berpuasa, berpantang itu adalah latihan secara pribadi, tapi juga bisa dilakukan oleh keluarga gitu ya, jadi kelompok kecil. Kalau celengan Paskah ini lebih luas lagi. Jadi diri kita juga kepada dunia. Khususnya celengan Paskah kita saat ini di tahun ini adalah untuk gereja gitu ya, untuk jemaat kita. Nah, celengan ini Bapak Ibu Saudara bisa diisi dengan materi yang sudah kita persiapkan gitu. Misal kalau kita kayak berpantang merokok, jadi uang yang biasanya dipakai untuk dirokok bisa kita masukkan di celengan. Tapi juga bisa celengan ini dipakai atau diperlakukan seperti celengan sehari-hari gitu ya. Jadi ya sudah kita seperti menabung. Masukin uang kita seberapa pun itu tidak ada ketentuannya, tapi kita melatih komitmen untuk menabung dan fokusnya tujuannya adalah bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk jemaat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, celengan ini nantinya akan kami sebagai panitia akan bagikan di Minggu Prapaskah yang pertama di tanggal 18 Februari 2024 dan terakhir dikumpulkan dikembalikan ke gereja pada hari Minggu tanggal 31 Maret, jadi waktu Minggu Paskah. Nah, waktu pembagiannya di Minggu Prapaskah mungkin akan dibagikan di Minggu Prapaskah pagi juga sore dan pengumpulannya juga demikian gitu ya. Karena teringat kita di tahun ini akan ada ibadah Paskah Fajar, Paskah pagi dan Paskah sore. Nah, celengannya juga bisa dikumpulkan di waktu-waktu itu di Paskah Fajar, pagi ataupun sore. Nah, celengan ini nanti akan dikemanakan nih Kak Vivin gitu ya pertanyaannya. Celengan ini nanti akan diolah bersama tim Diakonia GKI Waitashin. Jadinya ketika celengannya sudah terkumpul, kami akan mengelolanya bersama tim Diakonia dan hasilnya nanti akan disalurkan bagi jemaat kita yang membutuhkan. Misalnya perbaikan rumah atau perbaikan perabotan rumah ataupun bentuk-bentuk lain. Kemarin kami sempat diskusi mungkin dalam bentuk sembako ataupun juga sekarang kita sudah mulai pakai Alkitab TB2 terjemahan baru edisi yang kedua. Nah, itu juga yang bisa kita berikan bagi jemaat dari celengan yang sudah terkumpul. Tentu saja kami dengan tim Diakonia akan menyesuaikan kembali bentuk seperti apa yang jemaat kita butuhkan. Sehingga perolehan celengan Paskah ini akan tepat sasaran. Begitu Bapak Ibu Saudara dari ketiga aksi Prapaskah kita di tahun ini. Jadi yang pertama kita berpuasa atau berpantang, kedua kita doa puasa, dan ketiga celengan Paskah. Jadi ketiga aksi ini memang berkaitan satu dengan yang lain, tapi tidak mengikat. Mau memilih ikut doa puasa saja, monggo. Mau berpuasa saja, monggo. Mau berpantang saja, monggo. Celengan Paskah saja, monggo. Tapi ketika kita memang berkomitmen untuk mengikuti aksi Prapaskah, untuk melatih diri, ketiga aksi ini adalah menjadi sarana yang tepat untuk melatih kita gitu selama 40 hari.
Jadi terhitung sejak Rabu Abu sampai dengan Minggu Paskah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mungkin saya langsung kembalikan ke Pak Kris ya. Oke, thank you, Vivin. Baik, rekan-rekan sekalian, saya nggak pakai slide karena saya cuma ingin berbagi mengenai beberapa hal yang mungkin bukan bukan berbeda ya, tapi perlu ditekankan kembali, itu diingatkan karena kita kan Paskah terakhir kan di tahun yang lalu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin untuk yang pertama adalah mengenai Rabu Abu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tentu sudah tahu dan mencatat juga ya, kita Rabu Abu itu akan dilakukan di minggu depan. Rekan-rekannya tanggal 14 pukul 5 sore gitu. Dan ini kan akan dilakukan secara live stream Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya mungkin ngolesin abunya kalau yang di rumah gimana gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam sosialisasi oleh KLM kemarin, kalau dulu-dulu kan kita mencoba mengenang, mencoba berefleksi mengenai bagaimana kita bertobat gitu ya, dengan mengoleskan abu sendiri di dahi. Sekarang bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang mengikuti ibadah Rabu Abu dari rumah, sebentar. Oke. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang mengikuti Rabu Abu dari rumah gitu, bisa saling mengoleskan satu dengan yang lain. Maknanya apa? Maknanya itu sebenarnya mengingatkan seorang dengan yang lain mengenai pertobatan yang perlu dilakukan gitu. Karena kita sebagai manusia juga ingat bahwa untuk mengubah diri sendiri itu tidaklah mudah dan kita butuh komunitas yang saling mengingatkan. Itu yang pertama. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua adalah kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti dari eh, melihat di gereja-gereja GKI yang lain gitu ya, pada masa Kamis Putih atau kalau di GKI diganti istilahnya di Kamis Hening gitu ya. Eh, Sebenarnya dari liturgi yang telah dipersiapkan oleh KLM gitu ya, Komisi Liturgi dan Musik GKI itu sudah ada satu ritus khusus namanya pembasuhan kaki. Jadi sebenarnya dari KLM menyatakan kalau memungkinkan di gereja-gereja dilakukan ritus pembasuhan kaki. Tapi kami di panitia Paskah sebenarnya masih bergumul gitu ya. Seperti apa akan dilakukannya karena mempertimbangkan kalau ini dilakukan oleh semua jemaat gitu ya. Kelihatannya kondisi belum memungkinkan karena kan perlu waktu, perlu tempat, belum lagi nanti teknisnya gimana gitu. Jadi kami masih mempergumulkan, tapi rasanya kami dari panitia Paskah juga perlu menyampaikan bahwa sebenarnya ada arahan dari KLM untuk mengadakan ritus pembasuhan kaki tersebut. Nah, maknanya apa? Ini ada kaitannya dengan apa yang nanti kita mungkin secara berbeda akan dilakukan di Jumat Agung. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di Jumat Agung ada satu bagian yang mungkin berbeda dengan yang dia dengan ibadah biasanya, itu pada saat doa syafaat. Eh, di Jumat Agung kita akan memberikan momen eh, dramanya, gitu ya, drama untuk Jumat Agung itu justru akan dilakukan pada saat doa syafaat. Gitu. Jadi ini sebenarnya istilahnya itu doa memandang salib. Gitu. Jadi di dalam doa syafaat tersebut sebenarnya nanti akan ada yang memerankan sebagai Yesus dan akan melakukan perhentian di beberapa titik, dan di setiap titik nanti ada satu perenungan khusus yang akan kita lakukan. Kenapa ada dua hal ini gitu ya? Yang tadi di Kamis Putih atau Kamis Hening ada ritus pembasuhan kaki, dan di Jumatnya itu ada doa memandang salib itu. Maknanya sebenarnya kita ingin mengajak mencoba jemaat itu untuk menghayati ibadah dengan bentuk yang sedikit berbeda. Gitu. Kalau biasanya mungkin kita sudah tahu ya, pokoknya pas doa syafaat itu seperti ini, pas bagi bagian apa namanya, lagi bacaan Alkitab dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita menyadari juga bahwa sentuhan secara emosional, secara fisik gitu ya, itu jadi sesuatu yang belum banyak kita lakukan. Gitu.
Jadi harapannya memang nanti kita akan mencoba mempersiapkan gitu ya dari panitia pasca mengenai bentuk yang tepatnya untuk di konteks GKWH itu seperti apa. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian mau menyampaikan gitu ya, kita juga akan mengadakan Sabtu Sunyi, dan Sabtu Sunyi ini sebenarnya baik eh, tata liturginya dan sebagainya itu sebenarnya berbeda-beda gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya ini bukan satu liturgi yang khusus gitu. Karena justru di Sabtu Sunyi itu kita bersama-sama mengenang mengenai Kristus yang dalam tanda kutip gitu ya, meninggalkan dunia gitu. Kita sedang berefleksi mengenai dunia yang tanpa kehadiran Allah itu seperti apa gitu. Karena kan kita memaknai apa ya, mengenang pada Sabtu Sunyi itu Yesus yang ada di kubur. Nah, di GKI Hasim nanti kita akan menyiapkan gitu ya satu satu bentuk ya, kita akan lebih seperti doa tese karena kita akan lebih banyak berefleksi. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu nanti ada yang mengikuti melihat dari gereja lain tentu berbeda-beda, memang karena KLM tidak mempersiapkan secara khusus tata liturgi. Nah, terakhir Bapak Ibu saudara sekalian untuk Paskah. Nah, jadi Paskah dari kita ada 3 kebaktian, Bapak Ibu. Jadi pertama Paskah subuh atau Paskah fajar gitu ya, itu kita akan lakukan jam 5 pagi. Kemudian ada Paskah pagi itu jam setengah 10 gitu. Terus kemudian ada Paskah sore. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian nanti yang mengikuti di tiga-tiga aja tata liturginya beda dan pokoknya agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena ada penekanan-penekanan yang berbeda dari satu yang lain. Pas di dalam Pasca Fajar ada satu ritus khusus, yaitu soal ritus membawa masuk lilin Kristus gitu. Jadi kenapa itu cuman ada di Pasca Fajar? Karena kita mau mencoba gitu ya menghayati secara indrawi juga kondisi di mana awalnya tadinya benar-benar gelap, dunia yang kehilangan pengharapan, kemudian terang Kristus, nyala Kristus gitu. Di dinyalakan kembali sebagai pengharapan. Kristus yang bangkit dan masuk ke ruang kebaktian itu. Kenapa kita akan membawa ada prosesi khusus membawa lilin Kristus dari belakang ke depan. Nah, di pasca pagi gitu, itu sudah tidak ada karena kita sudah menghayati. Ya, ini momennya juga kan kalau kita lihat di Alkitab, kalau di yang pagi-pagi benar itu kisah tentang tiga tiga perempuan yang melihat kubur Yesus yang kosong. Nah, kalau pasca pagi ini sudah bergeser gitu. Ini berita kabar sukacita itu sudah mulai tersebar. Terakhir, Bapak Ibu, untuk pasca sore ini pun akan berbeda lagi gitu. Kenapa? Karena di dalam pasca sore ini kita akan menghayati tentang perjumpaan Yesus dengan orang-orang, dengan murid-murid di Emmaus, di perjalanan di Emmaus. Jadi memang di dalam liturgi Paskah ini nanti tiga-tiganya akan berbeda. Ya, kami sebagai panitia tentu senang sekali kalau Bapak Ibu bisa hadir tiga-tiganya gitu ya. Tapi kalau misalnya hadir di salah satunya pun ya tentu tidak apa gitu. Karena ini kami hanya menyampaikan hal seperti itu aja. Mungkin itu sedikit tambahan Bapak Ibu Saudara sekalian dari saya mengenai kira-kira ada hal-hal eh, berkaitan dengan tata liturgi yang perlu diangkat gitu ya atau diingatkan. Baik, kalau gitu. Eh, apakah mungkin dari Vivin mau ada menambahkan terkait tata liturgi lainnya yang dikira penting dan perlu disampaikan buat kita semua? Sepertinya dari saya sudah cukup, Pak. Oke, baik. Baik kalau gitu. Oke, rekan-rekan, kalau gitu saya akan membuka sesi pertanyaan gitu ya. Boleh raise hand Bapak Ibu kalau mau bertanya gitu atau mengetik di kolom chat biar nanti kami bisa jawab ya. Nah, sambil menunggu, nah, sambil menunggu mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu aja ya, Vin ya, gitu ya. Oke. Nah, jadi boleh boleh berbagi sedikit nggak gitu. Kenapa sih celengan kita kali ini gitu ya kan biasanya kita aksi pasca dan atau Natal gitu ya, mungkin kita pohon kasih nih ya.
kenapa sih tahun ini kita ini fokusnya mau ke diakonia kita gitu. Kan biasanya kan pelayanan-pelayanan gitu kan kita diakonianya keluar ya. Boleh Vivin berbagi sedikit? Iya, Pak. Jadi kemarin ketika diskusi dengan panitia Paskah dan juga tim diakonnya, karena kita sudah sering untuk melakukan bantuan kasih kepada orang di luar kita. Nah, mungkin ini saatnya kita fokus atau memilih untuk melakukan bantuan atau menyalurkan kasih kita kepada jemaat kita sendiri. Jadi di saat ini kita mau bersama-sama selain peduli dengan orang lain, kita juga mau untuk peka, untuk menaruh kasih, untuk berbagi sukacita dengan jemaat kita sendiri, keluarga besar kita di GKI Wairasi. Begitu sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Vivin. Jadi memang tahu Ya, kita mau mencoba ya satu bentuk yang beda ya kalau dulu biasanya. Ini bukan mana yang lebih baik tentunya ya, gitu. Tetapi apa namanya ya kita mencoba sebuah alternatif. Oke, saya mau buka dulu ini silakan Pak Agus tadi sudah bertanya silakan Pak. Pak Agus untuk membuka audio. Ya, terima kasih Pak Andra Christian. Saya cuma kasih mau bertanya satu sama informasi aja ya. Yang saya tanyakan yang pertama tadi katanya mengumpulkan celengan. Apa celengan itu dikasih dari gereja atau masing-masing? Yang kedua Oke. yang ya, apa itu dulu ya nanti baru informasi ya. Hmm. Oke, itu dulu iya, Pak. mungkin. Nah, Ben. Oke. Jadinya celengannya akan dibagikan dari gereja nanti di Hmm. minggu Prapaskah yang pertama. Jadi Ya. ibadah pagi dan sore nanti kami panitia Paskah akan membagikannya bagi jemaat. Oke. Sip. Jadi terjawab ya Pak Agus ya ini Ya. nanti dari panitia Paskah akan nyediain, tenang aja Oke. gitu ya. Mengenai informasinya nih ya, mengenai apa pembasuhan kaki. Selama pengalaman saya di GKI Waihasib pernah 2 kali Pak diadakan Mm-mm. pembasuhan kaki. Dan kemudian juga ketika kami masih jabat penatua, ada juga pembasuhan kaki di antara penatua tuh Pak. Mm-mm. Waktu ada retret gitu ya. Mm-mm. Itu aja Pak. Jadi pernah Oke, ada makasih. memang. Iya, betul. Terima kasih. Ya, jadi memang eh, kemarin juga waktu kita coba tanya-tanya ke rekan-rekan pendeta yang lain gitu ya, memang pernah dilakukan gitu. Tapi memang konteksnya kalau tidak waktu itu di retret, tadi kayak yang kata Pak Agus bilang gitu ya. Terus dulu juga pernah katanya dilakukan terbatas gitu, jadi untuk petugas-tugas. Tapi memang untuk dilakukan di dalam kebaktian gitu ya, dan semua jemaat diundang bersama-sama eh, ya kayaknya belum gitu dan ini yang sedang makanya kami persiapkan dan percakapkan nanti. Jadi untuk hari hanya seperti apa ya nanti kita nantikan bersama-sama. Baik, terima kasih dari Pak Agus. Oke, mungkin Terima kasih. Ya. masuk sama-sama. Mungkin untuk Kak Wela dulu ya jawab ya. Jadi Kak Wela di chat menanyakan apakah lagu-lagu di kebaktian Paskah sama atau berbeda-beda gitu ya. Sebenarnya secara umum sama, tapi tetap ada beberapa yang berbeda gitu. Jadi nggak semuanya persis sama. Untuk tata liturginya sendiri sebenarnya kita memang di PO waktu itu sudah menyepakati ikut yang dari KLM, jadi nanti yang launching itu dari PO harusnya sih udah ada ya listnya. Nanti monggo silahkan bisa dilihat atau kalau perlu nanti ya kami kirim kembali gitu ya. Ini pertanyaan ketiga nih dari Penatua Lucy Tawara. Kak Vivin, untuk puasa tak makan tapi hanya minum, apakah ada aturannya? Misalnya hanya minum air putih. Bagaimana jika minum teh gula supaya tidak hipoglikemi? Ini sudah masuk ranah ranah medis sedikit gitu ya. Jadi semoga Kak Vivin bisa coba jawab. Silakan Kak Vivin. Masih ke mute. Maaf, Eh, ya salah pencet tadi Pak. Nah,
Untuk puasa ya Bapak Ibu Saudara, kalau tidak makan aja, biasanya memang dianjurkan untuk kalau misalnya memilih tidak makan dan tetap minum, biasanya memang air putih. Jadinya untuk air berasa dan sebagainya itu terhitungnya juga dianggap berpuasa. Jadi cuma minum air putih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau misalnya memang ada keperluan khusus gitu ya, ketika hipoglikemi ini sepertinya kadar gula itu rendah gitu ya, berada di bawah kadar normal gitu ya. Nah, kalau misalnya memang membutuhkan momen apa perawatan khusus, aksi apa itu kan seperti kebutuhan khusus ya supaya kita nggak kekurangan darah biar kita tetap bisa beraktivitas, ya monggo diperbolehkan. Jadi memang seperti tadi yang sudah dibicarakan, itu pertimbangan berpuasanya menurut kebisaan diri sendiri. Jadi jika memang memerlukan tambahan gula, ya dipersilakan. Yang penting ketika kita berpuasa, kita melatih memang untuk menyangkal diri, mengelola diri, tetapi jangan sampai itu jadi penghukuman seperti yang tadi sudah disampaikan. Jangan sampai membuat kita malah sakit gitu ya, sampai kekurangan gula dan sebagainya. Jadi memang jika berpuasa, nggak makan, tapi karena kebutuhan khusus, tetap membutuhkan gula supaya kadar gulanya normal, ya monggo minum teh manis, atau ya teh sih, lebih fleksibelnya alternatif lainnya selain air putih gitu ya. Bu Lucy ya, terima kasih juga Bu sudah diingatkan. Terima kasih Kakak Vivin. Ya. Iya, kembali kasih Bu Lucy. Ya, intinya mungkin kalau aku bisa bantu rangkum gitu ya, ini soal berpuasa ini kan soal hati ya gitu. Jadi kalau kita lagi sakit gitu, ya 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 minum lah gitu kan. Apalagi kalau yang memang ada penyakit-penyakit tertentu yang memang menghalangi diri dan sebagainya. Iya jangan jangan kemudian misalnya Bapak Ibu memang sudah atau ada yang memang harus secara oleh dokter ya minum rutin gitu. Ya diminum gitu. Jangan karena puasa gitu ya diminta terus akhirnya jadi apa ya? Jadi justru mengganggu atau bahkan membahayakan tubuh gitu. Kan tadi Vivin juga sempat cerita gitu ya, mungkin puasanya bisa dalam bentuk lainnya berpantang bermedsos misalnya kan. Dan kalau misalnya pendeta pantang itu pantang buka HP kan nanti dimarahin jemaat juga gitu ya. Jadi kita kira-kira lah sedikit gitu ya. Nah, baik, ini ada masukan Ya, dari terima Ibu kasih. sama-sama. Ada masukan dari Ibu Yudi gitu ya, supaya penerimaan dana celengan dicatat dengan baik terperinci dan dilaporkan terperinci agar tidak ada yang raib gitu ya. Oke, tentu itu nanti jadi pertimbangan, bukan pertimbangan, sorry, ini jadi catatan yang baik gitu ya. Ini apalagi kan nanti akan banyak sekali gitu ya, kan yang nanti akan itu untuk teknis dan sebagainya kita akan persiapkan, tapi terima kasih kembali untuk masukannya. Nah, ini dari Pak Martinus Kusman nih. Untuk lagu tema Paskah, ada baiknya diajarkan atau diperkenalkan supaya lebih dikenal sebelum kebaktian dimulai. Jadi, ini terima kasih sekali Pak, karena sebenarnya saya dari tadi sudah mempersiapkan lagu ini untuk saya putar di YouTube, di background, tapi saya lupa nyalain, tadi saya lupa bagi. Jadi, untuk menjawab pertanyaan itu sekalian ya, kita play ya untuk YouTube-nya ya. Suaranya masuk? Tidak ada. Oh ya, sebentar ya, Pak, saya Ada suaranya. oke ya, saya mungkin salah. Oh ya, saya salah klik sebentar. Udah masuk? Masuk. Menyusuplah dosa telah merusak kehidupan, mengubah dunia, berselimut kegelapan. Manusia fana diraih dan dipulihkan
kasih Yesus Tuhan teruslah berkarya. Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan. Dia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Di salib Golgota, tempat Yesus menderita, namun bagi kita itulah bukti cintanya. Saat penuh tanya, bimbang dan ragu menerpa, tetaplah kau percaya, anugerahnya selalu nyata. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan. Dia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Terguliklah batu dan halangan pun tersingkir, terbukalah jalan melampaui akal budi yang tak terbayangkan. Kita percaya terjalin kuasa-Nya yang besar, memberikan pengharapan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan. Dia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Baik, jadi lagu ini nanti akan di-share juga ya via WA group karena ini ada di YouTube gitu. Jadi nanti tentunya bisa nanti buat yang mau coba mendengar, belajar gitu ya, paling nggak dengar-dengar dulu biar familiar nanti bisa. Tapi nanti kita akan upayakan juga paling nggak untuk di minggu-minggu awal nanti akan ada latihan buat jemaat gitu ya sebelum kebaktiannya dimulai. Terima kasih Pak Martinus. Oke, untuk ada tambahan juga ya untuk lagu yang baru atau jarang dinyanyikan selain dilatih juga pada waktu kebaktian diberikan not angkanya. Baik, ini jadi catatan juga gitu ya nanti kita coba sampaikan gitu ya utamanya kepada multimedia gitu ya karena nanti kan yang akan mempersiapkan. Makasih. Baik, rekan-rekan sekalian ada lagi pertanyaan karena saya lihat di grup chat sudah sepi nih. Nah, ada rekan-rekan yang mau bertanya lagi untuk
Kalau misalnya, kalau mau langsung unmute silahkan. Kalau Mungkin nggak ada saya juga, tambahkan sedikit sih, Pak. oh ya silakan. Gimana gimana? Untuk lagu tema Pasca ini ya, 2024, kalau nggak salah sudah sejak awal Februari, Warta Digitalnya sudah pakai musik ini. Jadi sudah pakai lagu temanya, sudah diperkenalkan pelan-pelan. Tapi memang waktu itu masih rekaman yang belum fix, bukan yang di YouTube ini. Dan ini yang di YouTube kan memang baru. Jadi memang terima kasih Pak. Nanti kami akan bantu share di grup Warta Warta Gereja ya Pak ya, supaya bisa diakses semua. Maaf. Oke, baik. Nanti kita akan bantu kirim. Thank you buat di remind. Baik, tadi saya dapat kiriman titipan pesan juga gitu ya dari untuk menyampaikan perihal lilin gitu ya. Jadi memang rekan-rekan sekalian kita eh, utamanya setelah masa pandemi gitu ya, kita mencoba untuk bukan mencoba ya, tetapi memang akan memberlakukan lilin-lilin yang dinyalakan gitu. Jadi kalau saya ingat gitu ya sebelum pandemi kita kadang-kadang ada pakai menyalakan lilin, gitu. Kadang-kadang dimatiin juga lilinnya dari 7 terus satu-satu dimatiin gitu ya. Nah kita eh, menggunakan pada saat ini tradisi menyalakan lilin. Kenapa? Kenapa dinyalakan gitu? Kok sama sih kayak Advent gitu. Jadi memang disampaikan bahwa di dalam tradisi gereja gitu ya, utamanya gereja yang cukup lama gitu ya, itu memang tradisi yang banyak digunakan itu soal menyalakan lilin satu persatu. Ini memang maknanya itu memang sebagai penanda ya, satu sekarang minggu pertama, sekarang minggu kedua, sekarang minggu ketiga dan seterusnya, termasuk Advent juga satu. Nah, tapi di luar menyalakan lilin yang satu-satu itu yang jadi menghitung gitu ya, kita ada tambahan satu lilin putih, namanya lilin Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti selama masa Raya Paskah, dan sebenarnya kita sedang mempersiapkan juga gitu ya, untuk tradisi ini dibawa ke dalam kebaktian umum kita, bahwa ada satu lilin putih yang bahkan sebelum kebaktian dimulai itu sudah menyala. Apa maknanya? Lilin putih itu sebenarnya punya makna kehadiran Kristus. Gitu. Jadi kita kan menghayati Kristus sudah hadir sebenarnya di gereja ini dan ia menantikan kita umatnya yang hadir. Jadi lilin itu akan nyala terus. Di dalam ritus simbol-simbol liturgi gitu ya. Lilin itu cuman akan dimatikan itu sekali. Jadi ya kalau sebenarnya secara teknis dalam tanda kutip dua kali gitu ya, tetapi sebenarnya secara penghayatan itu satu, yaitu pada masa Jumat Agung. Jadi di Jumat Agung Bapak Ibu Saudara sekalian itu nggak ada lilin yang nyala sama sekali. Dan nanti di dalam masa Kamis heningnya gitu ya, kan nyala semua tuh 7 lilin warna ungu dan satu lilin putih. Itu kita akan ada apa ritus mematikan lilin satu persatu sampai kemudian semua lilin mati, tetapi kemudian ada eh, lilin putihnya pun akan dimatikan gitu ya. Dan tapi nanti ada ritus menyalakannya kembali. Jadi itu memang satu-satunya waktu gitu ya, di mana sebenarnya di dalam simbol liturgi itu lilin Kristus itu mati pada peralihan dari Kamis Sening kemudian ke Jumat Agung. Gitu. Dan di Jumat Agung akan mati, Sabtu Sunyi juga tidak ada. Nanti di Paskah Fajar gitu ya, penghayatan Kristus yang bangkit gitu, itu lilinnya akan diarak dari luar ke dalam. Gitu. Jadi memang itu momen khusus dan itu nanti akan nyala terus lilin. Ya kalau beres kebaktian sih lilinnya kita matiin lah ya Bapak Ibu ya gitu. Cuman maksudnya ya, secara penghayatan kalau kita datang kebaktian itu nyala gitu. Terus nanti setelah beres kebaktian juga lilin putih itu nggak apa namanya sebenarnya nggak langsung kita matikan gitu. Karena penghayatannya ya Kristus tetap ada gitu dan akan menerangi kita juga di dalam pengutusan kita di dunia. Jadi itu mungkin tambahan gitu ya. Tadi ada pesan sponsor dari panitia acara soalnya gitu ya. Jangan kelupaan. Thank you sudah di remind.
Baik, ada rekan-rekan ada lagi pertanyaan yang mungkin mau diangkat di dalam memaknai masa Raya Paskah ini karena kita rindu ya bersama-sama masa Raya Paskah ini dan sebenarnya nggak cuma Paskah sih tapi untuk yang akan datang juga gitu ya misalnya daerah Pentakosta untuk Natal dan sebagainya kita punya penghayatan gitu ya bukan cuman sekedar ngikut. Baik, baik. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya, rekan-rekan? Atau Vivir ada yang mau ditambahkan lagi? Udah ya, cukup ya. Sudah, Pak. Ya. Baik, rekan-rekan, kalau memang tidak ada lagi gitu yang mau disampaikan gitu ya. Nanti tentunya nanti dari panitia Paskah juga akan menyampaikan ya kemarin sudah mulai ya diwartakan gitu di dalam warta lisan, tetapi utamanya nanti untuk celengan, untuk teknisnya persisnya gimana tentu kan akan disampaikan kemudian hari gitu ya diingatkan. Eh, Nanti bisa menyimak juga nanti setelah selesai dari rangkaian Paskah ini karena hasil dari celengan Paskah itu kan tentu perlu kita hitung dulu ya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara sekalian nanti dapat mengikuti perkembangan-perkembangan selanjutnya lewat warta lisan atau warta. Kalau tidak ada lagi, oh ini ada pertanyaan nih. Untuk Minggu Palmarum tetap dibagikan daun palma? Oh tetap, tenang saja gitu ya. Itu seperti biasa. Gitu. Itu nanti akan dibagikan daun palma. Nah, sudah bukan sudah sedang disiapkan juga, tapi nanti akan ada karena itu memang salah satu simbol yang khas di dalam Minggu Palmarum tersebut. Baik, kalau tidak ada, baik rekan-rekan, terima kasih untuk kehadirannya gitu ya, untuk kerjasamanya dan nanti saya boleh minta Kak Vivien buat tutup dalam doa kalau gitu. Ya. Ya, Pak. Ya baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengakhirinya di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami bersama-sama mau untuk belajar, kami mau bersama-sama untuk menghayati masa Raya Paskah di tahun ini dengan bentuk yang baru, dengan semangat yang baru, dan dengan ketulusan hati yang penuh ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan ada momen Paskah di mana kami mau untuk merefleksikan apa sih yang menjadi makna Paskah di tahun ini. Apa sih yang menjadi tugas bagi kami untuk berkarya karena Engkau telah membuka jalan bagi kami. Dan kiranya ya Tuhan kami di tahun ini, dalam masa Raya Paskah ini, dalam peribadahan kami, dalam setiap aksi yang akan kami lakukan selama 40 hari ini, dapat membantu kami untuk semakin dekat ya Tuhan kepadamu. Untuk semakin intim menjalin relasi dan membangun keimanan kami agar semakin dalam bersama di dalam naungan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan mengakhiri kegiatan kami pada hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih semuanya Bapak Terima Ibu yang kasih, sudah Bapak Ibu. join Dan gitu ya. Chris, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Selamat semuanya. malam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Salam sehat semuanya. Ya, baik. Saya tutup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih ya. Cepat. Yuk.